Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang saya hormati serta siswa semuanya yang selalu Pak Guru banggakan dan Pak Guru cintai. Pada hari ini kita belajar teks yang berbeda, yaitu teks cerita fantasi. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi menawarkan sesuatu yang sulit diterima. Namun, cerita fantasi dikembangkan lewat imajinasi yang lazim atau biasa dan dapat diterima, sehingga sebagai sebuah cerita yang dapat diterima oleh pembaca. Cerita fantasi juga merupakan salah satu ragam sastra anak. Sastra di sini adalah karya imajinatif, cerita rekaan, itu maksudnya sastra. Jadi ada dua karya, ada karya ilmiah dan karya sastra. Cerita fantasi ini adalah bagian dari karya sastra. Sementara teks deskripsi itu masuk dalam karya ilmiah. Jadi itu terkait dengan sastra. Sastra anak yang membahas persoalan-persoalan yang dipahami oleh anak. Tingkat intelektual peserta didik berkonsentrasi pada bagian isi cerita yang dapat diterima oleh logika atau pikiran peserta didik. Dalam teks cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin dan dapat diterima dalam penciptaan cerita fantasi. Dikatakan oleh Paul Fenimore, orang yang tidak memiliki imajinasi adalah ibarat orang hidup tetapi hanya separuh hidup. Orang membutuhkan visi dan imajinasi akan memberikan yang diperlukan. Jadi visi di sini adalah pandangan atau rencana ke depan, dan imajinasi artinya daya khayal atau angan-angan. Ketika kita berpikir tentang masa depan atau rencana untuk masa depan, itulah imajinasi. Sehingga imajinasi sangat penting untuk kita. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Kamu bisa menjadi penulis hebat kalau siswa semuanya mencoba menulis teks cerita fantasi. Ada beberapa contoh yang populer baik dalam cerita maupun film. Tentunya siswa semuanya pernah menonton film atau mendengarkan cerita Harry Potter. Ya, itu adalah termasuk cerita fantasi yang sangat terkenal. Di Indonesia, kita memiliki penulis hebat yang menulis teks cerita fantasi. Siapakah orang itu? Yaitu Ugi Agustono dan Joko Lelono. Ugi Agustono menulis cerita fantasi berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga berdasarkan pengamatan terhadap komodo dan suasana di Pulau Komodo. Joko Lelono juga menulis cerita fantasi dengan nuansa lokal, yaitu berjudul Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Nah, itulah salah satu tokoh dan cerita fantasi yang dibuat oleh tokoh tersebut. Kamu juga dapat belajar menulis cerita fantasi dengan belajar secara tekun dan tidak takut berkreasi. Oleh karena itu siswa semuanya, siswa harus timbulkan keinginan, jangan takut berkreasi dan tekunlah dalam menulis. Jadi cerita fantasi ini mendorong kita untuk tekun dan berkreasi. Kamu dapat seperti tokoh yang disebutkan oleh Pak Guru tadi. Yang selanjutnya, ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi atau cerita sebagai berikut. Yang pertama, ada kejadian atau keanehan atau kemisteriusan. Maksudnya di sini adalah cerita mengungkapkan hal-hal yang misteri, hal-hal yang gaib atau keajaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Jadi
hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam cerita fantasi ini. Yang kedua, ide cerita. Ide cerita fantasi terbuka terhadap daya hayal penulis. Tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Cerita juga merupakan irisan dunia nyata dan dunia hayali atau dunia hayalan yang diciptakan oleh pengarang. Ide cerita bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi atau ide dasar cerita fantasi, magic atau ada keajaiban yang tidak ada dalam dunia nyata. Itu terkait dengan ide cerita. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Maksudnya di sini adalah peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam cerita terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada kombinasi di situ, ada perpaduan dunia nyata dan dunia hayalan atau yang tidak ada dalam dunia nyata. Yang ketiga, yang keempat, tokoh unik. Kenapa disebut tokoh unik? Karena memiliki kesaktian. Contohnya, Harry Potter mampu menyulap apa saja sehingga berubah sesuai dengan keinginannya. Nah, itu yang dimaksud dengan tokoh unik. Yang kelima, bersifat fiksi. Fiksi di sini artinya adalah rekaan. Bersifat cerita rekaan, direkayasa, dibuat-buat sehingga menjadi sebuah cerita yang dapat dibaca oleh pembaca. Jangan takut kita membuat-buat sebuah cerita, kemudian mengarang cerita dengan hayalan kita. Nah, itulah cerita fantasi ini. Yang keenam, bahasa. Dalam cerita fantasi, penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan ragam formal. Ragam percakapan di sini maksudnya adalah ragam non formal, bukan ragam formal. Baiklah siswa semuanya, mari kita baca dan pahami salah satu contoh cerita fantasi yang telah Pak Guru tunjukkan. Adapun tema cerita fantasi ini yaitu Kekuatan Ekor Biru Nataga karya Ugi Agustono. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar tanah Komodo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Bla bla bla. Nah, inilah salah satu contoh cerita fantasi. Jadi ada keajaiban, ada magic di dalam cerita fantasi ini yang tidak ada dalam dunia nyata. Pembahasan yang kedua yaitu unsur-unsur cerita fantasi. Unsur cerita fantasi ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik artinya unsur yang membangun cerita di dalam cerita. Ada 6 unsur cerita fantasi. Yang pertama, tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Unsur yang kedua, unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun cerita di luar cerita. Contoh, pendidikan, sosial, agama atau religius,
teknologi, budaya, politik, ekonomi. Itulah unsur ekstrinsik cerita fantasi. Kita akan coba jelaskan satu persatu unsur intrinsik atau unsur yang membangun cerita fantasi di dalam cerita itu sendiri. Yang pertama, tema. Tema artinya adalah ide dasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Itu artinya tema. Tema ini adalah payung bagi cerita yang akan melindungi cerita. Kita akan kembali kepada tema. Atau logikanya adalah tema ini adalah rel kereta api. Kalau kita keluar dari rel atau kereta api keluar dari relnya, maka akan terjadi kecelakaan. Jadi kita jangan keluar dari tema yang akan dibuat. Tentunya di sini tema itu harus berkaitan dengan cerita fantasi sesuai dengan teksnya. Karena pada hari ini kita belajar teks cerita fantasi, maka temanya harus berkaitan dengan cerita fantasi, yaitu dengan memenuhi ciri-ciri cerita fantasi. Yang kedua, alur. Alur yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan. Alur dibagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, alur maju mundur, atau alur campuran. Alur maju adalah tahapan peristiwa diawali dengan pengenalan cerita. Awal perselisihan menuju konflik, konflik memuncak, dan diakhiri dengan penyelesaian konflik. Maksudnya pengenalan cerita di sini adalah tokoh yang ada dalam cerita, kemudian perkenalan tokoh, itu yang dimaksud dengan pengenalan cerita. Yang kedua, alur mundur adalah suatu alur yang ceritanya dimulai dengan penyelesaian konflik. Jadi kalau alur maju tadi diawali dengan pengenalan cerita, alur mundur ini diawali atau dimulai dengan penyelesaian konflik. Yang kedua, konflik memuncak menuju konflik, awal perselisihan, dan pengenalan cerita. Jadi kebalikan dari alur maju. Kalau alur maju pada akhirnya adalah penyelesaian konflik, maka pada alur mundur ini dimulai dengan penyelesaian konflik. Jadi dibolak-balik antara alur maju dan alur mundur ini. Yang ketiga, alur campuran adalah suatu alur yang diawali dengan klimaks atau konflik dari cerita, yang kemudian melihat lagi masa lalu atau masa lampau dan diakhiri dengan sebuah penyelesaian dari cerita tersebut atau penyelesaian konflik dari cerita tersebut. Contohnya bisa diambil pada cerita yang sudah dibacakan oleh Pak Guru tadi, yaitu karya Ugi Agustono yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga, di mana cerita diawali di tengah-tengah saat pasukan Nataga siap-siap menghadapi penyerangan dari binatang-binatang atau serigala. Nah, itulah alur campuran atau contoh alur campuran. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh artinya pelaku dalam cerita. Yang berperan dalam cerita itu siapa? Itu maksudnya tokoh. Penokohan artinya karakteristik atau watak pelaku atau pemeran cerita. Itu maksudnya penokohan. Yang keempat, latar. Latar artinya adalah jalannya cerita.
jalannya cerita sehingga menjadi sebuah cerita yang saling berkaitan. Latar ada 3 jenis, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yaitu di mana tempat tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Misalnya di dalam bangunan tua, di sebuah gedung, di lautan, di dalam hutan, di sekolah, di sebuah pesawat, di ruang angkasa, dan lain sebagainya. Latar waktu yaitu saat kapan tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu pada saat kejadian peristiwa dalam cerita yang sedang telah terjadi. Misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, di zaman dulu, di masa depan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan waktu. Yang ketiga, latar suasana, yaitu situasi apa saja yang terjadi saat si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Misalnya saat galau, saat gembira, saat lelah, saat genting atau gawat, saat marah, saat takut, dan saat-saat yang lainnya yang berkaitan dengan suasana. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis cerita menempatkan dirinya pada cerita, atau dari sudut mana penulis cerita memandang cerita yang dibuatnya. Sudut pandang dapat dikatakan juga sebagai suatu teknik ataupun siasat yang sengaja dilakukan oleh penulis untuk menyampaikan ceritanya. Sudut pandang umumnya dibagi 4 jenis sebagai berikut. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Sudut pandang ini umumnya menggunakan kata ganti seperti aku ataupun saya pada tokoh utama cerita. Dalam sudut pandang ini, penulis atau pembuat cerita seolah-olah terlibat dalam ceritanya dan dia sendiri sebagai tokoh utama dalam cerita. Contoh, pagi hari aku bangun dari tidur panjang yang telah melelapkanku. Aku bergegas pergi ke kamar mandi untuk mandi sebelum berangkat ke sekolah. Setelah itu, aku membereskan tempat tidur dan sarapan pagi terlebih dahulu. Yang kedua, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Maksudnya, dalam sudut pandang ini seolah-olah si tokoh utama yang bercerita, akan tetapi posisinya dalam cerita bukanlah sebagai tokoh utama. Contoh, aku bangga melihat Agus, teman baikku. Dia sangat cerdas dalam berbagai mata pelajaran di sekolah. Terkadang aku merasa iri padanya karena dia lebih pintar daripada aku. Akan tetapi dia selalu membantuku jika aku kesulitan dan dia selalu menemaniku saat bermain. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pada sudut pandang ini umumnya menggunakan kata ganti seperti ia, dia, atau nama dari pelaku yang ada dalam cerita yang dibuat oleh penulis. Contoh, sudah 1 bulan ini aku sering melihat dia menunggu bus di bangku pinggir jalan itu, tapi belum 1 kali pun dia terlihat menunggu bus bersama temannya. Apa mungkin dia tidak memiliki teman baik? Ataukah dia seorang penyendiri? Yang keempat, sudut pandang orang ketiga pengamat. Dalam sudut pandang ini, kata dia sangat terbatas. Penulis cerita menggambarkan apa yang dilihat, didengar, yang dialami, dan yang dirasakan oleh tokoh utama dalam cerita. Akan tetapi, hal tersebut sangat terbatas hanya pada persoalan seorang tokoh saja. Tokoh yang ada dalam cerita mungkin cukup banyak, tetapi mereka tidak diberikan kesempatan yang lebih untuk menunjukkan sosok yang sebenarnya. Jadi hanya tokoh utama saja yang menunjukkan sosok yang sebenarnya. Itu yang perlu dipahami oleh siswa semuanya.
Yang keenam adalah amanat. Amanat artinya adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada si pembaca. Ya. Ada pesan moral, kemudian pesan pendidikan dan sebagainya. Pembahasan yang ketiga, menceritakan kembali cerita fantasi yang pernah dibaca. Jadi di sini kegiatan siswa membaca kembali cerita fantasi yang pernah dibaca, yaitu cerita fantasi tadi yang sudah Pak Guru baca, cerita fantasi yang bertemakan kekuatan ekor nataga. Nah, siswa baca kembali cerita fantasi itu. Baca kembali dan pahami unsur-unsurnya, unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya. Siswa pahami. Pembahasan yang keempat, menentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerita fantasi. Jadi pada pembahasan yang keempat ini, Pak Guru hanya memberikan tugas kepada siswa untuk menentukan unsur intrinsik. Untuk unsur ekstrinsinya nanti ada penjelasan lain ataupun kita akan bahas di lain waktu. Ada beberapa tugas yang berkaitan dengan unsur intrinsik cerita fantasi, dan di sini untuk tugas ini Pak Guru memberikan pengarahan kepada siswa agar membuka buku paket pada halaman 54 dan halaman 55. Di situ ada cerita fantasi yang berjudul Dimensi Alpha karya Ratna Juwita. Nah, teks cerita fantasi itulah yang kemudian siswa analisis dan menjadi acuan untuk mengerjakan tugas ini. Tugas yang pertama yaitu siapakah tokoh dalam cerita Ruang Dimensi Alpha. Yang kedua, apa amanat yang disampaikan penulis dalam cerita Ruang Dimensi Alpha. Jadi ada dua tugasnya. Sekali lagi, untuk tugas ini siswa buka buku paket halaman 54 sampai halaman 55. Di situ ada cerita fantasi yang berjudul Ruang Dimensi Alpha. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari Pak Guru terkait dengan materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.